Oh, share screen, desktop, share bawah biru. Tas. Tadi pertama. PPT dulu. Ini lo. Apa? Colok. Main apa? Apa? Komputer bisa ini ya? Iya. Nih. Ini kan contoh program ini. Jepang aja loh. Ini lapor. Ini kan aku namanya kan kita yang sama kurangi sendiri kan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Parningotan, NIM 42219111003 dari kelas robotika malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS saya di mata kuliah Computer Vision. Pada proyek ini saya mengerjakan classification neural network with MobileNet V2 arsitektur. Pada proyek UAS mata kuliah Computer Vision kali ini, mahasiswa diharuskan menyelesaikan permasalahan recognition image dengan menggunakan arsitektur MobileNet V2 pada CNN. MobileNet V2. Arsitektur MobileNet V2 didasarkan pada struktur residual terbalik di mana input dan output dari blok residual adalah lapisan bottleneck tipis yang berlawanan dengan model residual tradisional yang menggunakan representasi yang diperluas dalam input. MobileNet V2 menggunakan konvolusi mendalam yang ringan untuk menyaring fitur di lapisan ekspansi menengah. Selain itu, saya menemukan bahwa penting untuk menghilangkan non-linearitas di lapisan sempit untuk mempertahankan kekuatan representasional. Pada program ini, saya mengambil datasheet itu sekitar 1000 sampai 1500 gambar dari jari yang berbeda digunakan untuk melatih model CNN. Menurut dokumentasi Spaced Academy, convolutional layers menerapkan jendela geser yang hanya memproses bagian input pada satu waktu. Oleh karena itu, mereka mewakili hubungan spasial antara pixel. Convolutional layer tidak hanya berisi satu set neuron untuk memproses bagian dari input. Mereka berisi banyak set yang disebut petafitur atau filter. Selama pelatihan, setiap petafitur mengkhususkan diri pada fitur input tertentu. Parameter modelnya seperti ini. Ini merupakan hasil dari data yang sudah saya coba train. Sekarang saya akan coba masuk ke programnya. Ini programnya itu menggunakan Jupyter ya. Pada proses ini merupakan proses program untuk mentransfer ini transfer learningnya sebelum dia ke CNN-nya. Image classification using CNN with transfer learning. Ini merupakan transfer learningnya. Jadi sebelum data itu outputnya itu berupa sebuah grafik, dia akan ditransfer dengan dia selama masih proses transfer learning ini, dia outputnya itu berupa chart block. Chart block dengan ini kita bisa menentukan dataset mana yang ingin kita gunakan terlebih dahulu. Ini saya gunakan dataset di user 3 di image B1. Ini dari dataset ini itu dia keluar outputnya itu berupa chart block. Untuk menampilkan ini dia chart blocknya ini dia hasil dari chart block ini
Ya, bar kontainernya ini dia membuktikan bahwa image tersebut itu banyak keluar pada user 4 dan begitu seterusnya tuh. Ini pada gambar ini saya mengambil datanya dari user 5, image D2, dan begitu terus. Data dari dia setiap image itu dia chartboxnya selalu tersendiri. Ini ada beberapa dataset yang saya gunakan. Setelah itu, setelah transfer learning selesai, saya langsung masuk ke CNN-nya. Ini arsitekturnya. Dan ini merupakan program arsitekturnya. Dia develop convolution neural network CNN from scratch. Ini programnya sudah saya running ya, karena kalau programnya di running sembari saya merekam layar itu agak riskan untuk error. Jadi ini tadi sudah saya running duluan programnya. Uh, Dari test and validation split ini data tes validasi dari data-data yang tadi sama. Summary-nya ini berupa layer-layernya. Compile the model. Pause-nya. Ini merupakan grafik yang keluar dari hasil learning tadi. Dia menentukan ini grafik ini dia pola grafik, dia sesuai dengan epoch yang kita gunakan tuh, kita menggunakan berapa kali train pada program tersebut, pada data tersebut. Ini saya tadi menggunakan epochnya itu di epoch 15. Kalau akurasinya ini yang kuning ini dia menunjukkan hasil akurasi dari data yang sudah ditrain, dan biru ini dan yang biru ini dia merupakan hasil dari train data tersebut. Ini akurasinya, ini grafik loss-nya. Ini grafik loss ini merupakan grafik loss ini merupakan grafik prediksi kesalahan pada program tersebut. Dan yang ini merupakan data train keseluruhan data tersebut. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.